Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Steve Fauzan dan rekan penelitian saya Rafif Ryuzaki, dan kami akan menampilkan hasil penelitian kami yang berjudul Konflik yang ditimbulkan dari main hakim sendiri di masyarakat. Dengan bab 1 pendahuluan yang memiliki latar belakang, permasalahan main hakim sendiri atau icon reaching sudah lama menjadi persoalan yang tak kunjung usai dan sering terjadi di dalam hukum Indonesia. Sesuai dengan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sudah seharusnya praktik main hakim sendiri atau icon reaching di Indonesia harus mendapat tindakan tegas, karena hal tersebut masih sering ditemui di negara yang berdasarkan atas hukum ini. Alasan peneliti mengangkat penelitian yang berjudul dampak konflik yang ditimbulkan dari main hakim sendiri yang ada di masyarakat, yaitu untuk mengetahui lebih dalam apa yang menjadi faktor utama dari main hakim, sehingga peneliti menggali lebih informasi apa faktor penyebab dari masyarakat melakukan main hakim sendiri di masyarakat, serta lebih mengenal motif apa yang menjadi dasar pola perilaku masyarakat yang lebih suka main hakim sendiri tanpa adanya pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah, serta penelitian ini nantinya akan memberikan dan menghasilkan solusi dari masyarakat yang main hakim sendiri agar tidak terjadi konflik tersebut berulang di masyarakat. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang ditimbulkan yaitu apa faktor pendorong dari masyarakat main hakim sendiri, apa penyebab yang ditimbulkan dari masyarakat yang main hakim sendiri, selanjutnya apa dampak yang ditimbulkan, dan terakhir bagaimana cara penyelesaian konflik tersebut. Selanjutnya, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan yang ditimbulkan yaitu 1. Dapat mengetahui faktor pendorong dari main sendiri di masyarakat. 2. Dapat mengetahui penyebab yang ditimbulkan di masyarakat. 3. Dapat mengenal dampak yang ditimbulkan. 4. Dapat mengetahui cara penyelesaian konflik tersebut. Selanjutnya, manfaat penelitian. Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang ditimbulkan yaitu 1. Menambah wawasan tentang cara penyelesaian konflik. 2. Menambah kesadaran ke masyarakat bahwa main hakim sendiri itu tidak baik. 3. Masyarakat menjadi lebih tahu dampak apa yang ditimbulkan. 4. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwasanya masalah itu dapat diselesaikan tanpa pihak berwenang. Selanjutnya, bab 2, penjelasan konsep. Penjelasan konsep. Konflik adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan lain sebagainya, yang dimana tujuan mereka beretika ini tidak hanya untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan saingannya dengan berupa kekerasan atau ancaman. Main hakim sendiri adalah istilah bagi tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai dengan hukum. Main hakim sendiri sudah sangat melekat di suatu lingkup masyarakat dan lebih sering terjadi main hakim sendiri tanpa adanya campur pihak yang berwenang. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim sendiri adalah suatu tindakan yang sering dilakukan dengan sengaja oleh masyarakat terhadap individu tertentu apabila adanya sebuah konflik di lingkungan sosial serta diselesaikan melalui proses hukum. Selanjutnya, landasan teori. Main hakim sendiri sama halnya dengan kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowd. Menurut Sujono Surkanto, kerumunan berlawanan dengan norma-norma hukum atau lawless crowd terbagi dua, yaitu 1. Kerumunan yang bertindak emosional atau acting mobs. Kerumunan semacam ini bertujuan untuk mencapai suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik yang berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat. Selanjutnya, kerumunan yang bersifat immoral atau immoral crowd. Contohnya adalah seperti orang-orang yang mabuk. Terjadinya main hakim sendiri karena orang tersebut merasa sepenanggungan, seperasaan, dan saling memerlukan anggota masyarakat yang satu dengan yang lain. Selanjutnya, kerangka berpikir. Menurut Sujono Sukanto, kerumunan berlawanan dengan norma-norma hukum lawless crowd terbagi dua, yaitu kerumunan yang bertindak sesuai emosional dan kerumunan yang bersifat immoral. Kerumunan yang bertindak emosional memiliki suatu tujuan dengan menggunakan kekuatan fisik berlawanan dengan norma-norma hukum yang berlaku dalam masyarakat, sedangkan kerumunan yang bersifat immoral ialah seperti orang-orang mabuk. Selanjutnya, studi relevan. Kasus main hakim sendiri oleh warga di Pulau Gadang, Jakarta, Minggu, tanggal 23 bulan 1 menimpa Wianto Halim yang meninggal dunia dihakimi sejumlah pengendara motor. Dan itu merupakan salah satu studi relevan dari kasus ini yang terjadi main hakim pada masyarakat. Jadi, menurut sosiologi,
menurut sosiologi. Berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, terjadinya pengeroyokan dikarenakan korban dituduh sebagai diduga mencuri ayam milik tetangga, yang pada akhirnya warga mengkeroyok korban dan korban memiliki luka berat hingga memiliki trauma ringan. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan konsep yang telah dituangkan dalam kerangka berpikir, maka hipotesis yang dapat ditunjukkan sebagai berikut. 1. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman tentang hukum. 2. Penyebab main hakim sendiri berasal dari masyarakat yang enggan menyelesaikan suatu konflik melalui jalur hukum. 3. Dampak yang diakibatkan dari tindakan main hukum di masyarakat. Selanjutnya, bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dari siswa dan guru SMA Negeri 10 Padang di area kawasan Jati Baru dalam rangka untuk melakukan observasi dan wawancara kepada seseorang mengenai kekerasan dan main hakim sendiri di masyarakat pada Senin 23 Mei 2022 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang ada di lingkup masyarakat dalam tindakan main hakim sendiri. Menurut Moeleng, bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitiannya, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi. Selanjutnya, sumber data. Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh dari data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam hal ini, peneliti memperoleh data atau informasi langsung menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan. Lalu, data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Selanjutnya, sampel. Multi-stage sampling disebut juga sebagai teknik sampling acak bertingkat. Secara singkat, multi-stage sampling adalah penggunaan beberapa metode random sampling secara bersamaan dalam suatu penelitian secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, salah satu kunci yang perlu diketahui adanya beberapa metode sampling yang berbeda dengan yang digunakan. Populasi sampel cukup homogen. Jumlah populasi sangat besar. Populasi menepati daerah atau domain yang sangat luas. Tidak tersedia kerangka sampel yang bisa memuat unit-unit terkecil atau ultimate sampling unit. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan teknik wawancara. Wawancara adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara terdapat instrumen yang baru wawancara, yaitu uraian penelitian yang disajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Selanjutnya, pengolahan data, yaitu pertama pengumpulan data. Pengumpulan data yang mengumpulkan data di lokasi penelitian dapat melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan fokus serta pendalaman data pada proses pengumpulan berikutnya. Selanjutnya, reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama penelitian lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu sekali dilakukan analisis data melalui reduksi data. Selanjutnya, data display. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagian, hubungan antar kategori flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini, Miles dan Habermas 1948 menyatakan the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Saya Raffi Friozaki, saya akan membacakan bagian bab 4 dan bab 5. Bab 4 yang berisi pembahasan dan bab 5 yang berisi kesimpulan. Bab 4 yang berisi pembahasan yaitu faktor pendorong dari main hakim sendiri di masyarakat. Perbuatan main hakim sendiri secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana meliputi pasal 351, 170, dan pasal 406. Sedangkan perlindungan korban secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban.
Menurut narasumber 1, Nia, nama yang disamarkan, faktor pendorong dari masyarakat yang main hakim sendiri ialah masyarakat yang menerima informasi secara mentah-mentah tanpa mengetahui keadaannya sebenarnya seperti apa, dan juga karena terpancing oleh emosi. Menurut narasumber 2, AO, nama yang disamarkan, faktor pendorong dari masyarakat yang main hakim sendiri ialah karena masyarakat itu sendiri tidak bisa mengontrol emosi mereka. Lalu penyebab yang ditimbulkan dari main hakim sendiri. Menurut narasumber 1, Nia, nama yang disamarkan, penyebab dari main hakim sendiri ialah karena ikut-ikutan orang lain yang main hakim sendiri tanpa mengetahui keadaannya sebenarnya. Menurut narasumber 2, AO, nama yang disamarkan, penyebab dari main hakim sendiri ialah karena masyarakat tidak terbiasa menyelesaikan masalah dengan kepala dingin dan masyarakat juga tidak terbiasa untuk melapor kepada pihak yang berwenang. Dampak yang ditimbulkan dari main hakim sendiri ialah, menurut narasumber 1, Nia, nama yang disamarkan, dampak yang ditimbulkan dari main hakim sendiri ialah korban dapat terkena penyakit psikis seperti trauma ringan dan penyakit fisik seperti babak belur karena dikeroyok oleh massa. Menurut narasumber 2, AO, nama yang disamarkan, dampak yang ditimbulkan dari main hakim sendiri ialah munculnya rasa ingin balas dendam oleh orang-orang di sekitar korban atau kelompok korban kepada masyarakat yang melakukan main hakim sendiri. Lalu cara mengatasi atau menyelesaikan konflik dari main hakim sendiri, ya, menurut narasumber 1, Nia, nama yang disamarkan, cara menyelesaikan konflik dari main hakim sendiri ialah dengan cara dilerai pihak pelaku dan korban, dipisahkan lalu ditanyakan apa yang sebenarnya terjadi, dan jika tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, maka akan diselesaikan kepada pihak yang berwenang dan diselesaikan secara hukum. Menurut narasumber 2, AO, nama yang disamarkan, cara menyelesaikan konflik dari main hakim sendiri ialah dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwenang agar tidak terjadi kesalahpahaman yang berujung menimbulkan tindakan main hakim sendiri. Dan bab 5 yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan pembahasan yang sudah peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai konflik antara pelaku pungli dengan pedagang kaki lima, maka peneliti mencoba menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat masih banyak yang kurang sadar akan pemahaman tentang lembaga hukum di masyarakat, sehingga lebih memilih menyelesaikan dengan cara main hakim sendiri. Yang kedua, main hakim sendiri adalah tindakan konflik sosial yang harus diberhentikan dan diselesaikan dengan tanggap karena sangat-sangat berdampak kepada korban. Yang ketiga, masyarakat gampang terpancing emosinya dan mudah terprovokasi atau diprovokasi. Sarannya ialah, adapun sejumlah hal yang perlu peneliti sampaikan sebagai saran dalam proposal ini, yaitu tindakan main hakim sendiri adalah tindakan yang seharusnya tidak terjadi di masyarakat karena berakibat fatal terutama kepada korban yang mendapat hukuman dari masyarakat tanpa diadili oleh pihak yang berwenang. Penulis dengan rendah hati masih banyak kekurangan dan belum mencapai target yang diinginkan, sehingga penulis akan menyempurnakan penelitian ini dengan beberapa panduan. Selain itu, ada beberapa saran agar aktivitas bisa lebih efektif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian dari penyampaian dan penampilan makalah penelitian kami yang berjudul Dampak yang ditimbulkan dari main hakim sendiri masyarakat bersama rekan saya, Rafif Liozaki. Terima kasih.